warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia, Bapak Budianto selaku Direktur Utama, Bapak Wibi Sisto Widayat selaku Direktur, dan Ibu Fauzia Sri Wardani selaku Direktur. Yang kami hormati dan kami banggakan pengurus PT Bhinneka Saswadaya, Bapak Bambang Sukardi Putra selaku Direktur, Bapak Nirwansa, Ibu Susana G. Ambul, Bapak Dwi Tugas Wardianto Direktur, dan seluruh karyawan PT Bhinneka Saswadaya. Pada hari ini, bagian terakhir ini kita berbahagia, kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama berkumpul pada saat ini untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan acara serah terima jabatan Komisaris PT Bhinneka Saswadaya dan PT Bidakara Taruna Sakti. Sebelum kita masuk dalam acara serah terima jabatan ini, izinkan kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Kita sudah membuka dalam acara kita pada pagi ini, dan acara selanjutnya adalah nanti yang kedua, sambutan dari Direksi PT Bhinneka Saswadaya akan disampaikan oleh Bapak Bambang Sukardi Putra. Acara ketiga adalah penandatanganan berita acara serah terima jabatan Komisaris PT Bhinneka Saswadaya dan PT Bidakara Taruna Sakti. Dan acara keempat, sambutan pertama akan dibawakan ataupun disampaikan oleh Bapak Nirwansa. Sambutan kedua oleh Ibu Susana G. Ambul. Dan yang terakhir, kami mohon pesan dan harapan dari pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Budianto. Mohon dengan hormat nanti Pak. Yang saya hormati Ibu Fauzia, yang saya hormati Pak Nirwansa, yang saya hormati Ibu Susana G. Ambul, dan yang saya hormati Pak Dwi Tugas. Yang saya banggakan teman-teman karyawan-karyawati PT Bhinneka Saswadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan penandatanganan serah terima jabatan Komisaris PT BKS dan PT BTS. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa tanggal 10 Agustus 2022 kemarin, terjadi pergantian jabatan komisaris, yaitu dari Pak Nirwansa ke Ibu Susana G. Ambul. Ibu Susana G. Ambul akan menjabat mulai dari 31 Agustus 2022 sampai dengan nanti penutupan RUPS tahun buku 2024 yang akan dilaksanakan tahun 2025. Perkenankan pada kesempatan ini kami atas nama pengurus dan juga karyawan dan karyawati dari PT BKS, karena PT BTS sudah tidak punya karyawan dan karyawati, Bapak sekalian, pada Pak Nirwansa kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala kerjasama, segala arahan dan bimbingannya yang telah diberikan kepada BKS maupun kepada BTS selama hampir 3 tahun,
tepatnya 2 tahun 8 bulan. Selama bergaul Bapak, kalau kami pengurus maupun karyawan-karyawati ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan kita selalu mendoakan semoga Bapak di karir di tempat di luar PKS sukses dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada Ibu Susan, kami juga atas nama pengurus dan karyawan-karyawati mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan PKS dan BTS. Mudah-mudahan Ibu akan nyaman dengan kami ini, dan mudah-mudahan kita bisa membawa PKS lebih maju. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mengingat sejarah kembali, kita bersama-sama Pak Nirwansyah mungkin di akhir Desember 2019 bergabung, kita mulai membangun PKS ini. Banyak hal yang sudah kita lakukan, dan ini sekaligus kami laporan perkembangan kondisi PKS. Banyak hal yang sudah kita lakukan, mulai dari yang pertama, bagaimana kita menyempurnakan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kita melengkapi berbagai prosedur SOP, kemudian kita juga bagaimana meningkatkan masalah integritas, kita menandatangani fakta integritas dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah dalam rangka bagaimana kita meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau DCP yang baik. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaannya penerapan DCP kami merasa sudah cukup baik, dan tapi tetap kita tidak akan puas dan kita tetap akan perbaiki dan sempurnakan terus. Yang kedua juga masalah reformasi di SDM. Kami juga sudah melakukan bersama-sama, dikawal oleh Pak Nirwansyah dan juga arahan dari pengurus DAPENBI. Kami selalu melakukan reformasi di bidang SDM. Jadi SDM kita sekarang sudah mulai ramping. Kita sudah berupaya meningkatkan kompetensi dari masing-masing pegawai sesuai dengan keahliannya. Kita melakukan reorganisasi. Bahkan yang terakhir, kita sudah mulai sekarang melakukan penugasan pegawai di proyek-proyek yang sedang kita kelola. Ini semua adalah tujuannya bagaimana supaya pengelolaan SDM kita itu menjadi efisien. Yang ketiga, kalau boleh, dan ini memang masih menjadi perjuangan yang belum tuntas sampai di sini, yaitu terkait dengan reformasi di bidang keuangan. Memang kita sadari bahwa kondisi keuangan kita masih dalam kondisi merugi. Tapi dari tahun ke tahun dan di akhir ini kami sudah berupaya untuk makin memperkecil kerugian itu. Ya, dengan harapan semakin ke depan nanti tahun-tahun berikutnya kerugian itu menjadi semakin kecil dan pada akhirnya kita akan memperoleh keuntungan. Yang keempat saya sampaikan adalah terkait dengan strategi bisnis. Saya ingat betul bahwa pada awal 2020 proyek yang kita kelola itu tinggal proyek di Dakar. Pada waktu itu saya dipanggil oleh pengurus MPI bahwa kemungkinan PKS akan diputus kontraknya. Saya minta tolong Bu Faudia dan Pak Budianto, minta tolong beler-beler supaya tidak diputus.
dan kami juga komunikasi intens dengan MPI, dan akhirnya kami bertekad untuk memberikan servis yang excellent kepada MPI. Itu ingat betul, dan atas bantuan Pak Budianto, Bu Fauzia yang ngomong langsung dengan MPI, akhirnya proyek itu sampai sekarang bahkan menjadi berkembang dan tetap di tangan PKS. Jadi dari tahun 2020 proyek yang kita kelola itu hanya Bidakara, sekarang sudah berkembang menjadi puluhan proyek yang sudah kita kelola. Ini menjadi suatu kemajuan yang luar biasa. Yang kedua, memang dari sisi penyewaan gedung yang menjadi core dari kita, ini memang mengalami pasang surut di mana pada awal tahun 2020 kita masuk dengan Pak Nirwansyah itu tingkat huniannya itu adalah 2,05%. Terus kemudian berkembang pada tahun 2021 mencapai 47%, tapi kemudian bergerak lagi turun menjadi 37%. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berkat usaha kita yang keras, kita sekarang sudah bisa menembus angka psikologis, Pak. Jadi sekarang secara kertas yang sudah ditandatangani dan yang sudah eksis di sini, kita sekarang sudah mencapai angka 52,7%. Jadi terakhir kemarin masuk itu adalah BNI Finance dengan luasan sewa sekitar 1.700 meter persegi. Dan yang juga membanggakan, Pak, kami bisa masih mempertahankan di rata-rata harga sewa dan servis itu di angka 164.000. Jadi masih cukup bagus dibandingkan dengan harga yang sekarang rata-rata di pasar. Dan kami bertekad bahkan tadi Pak Budianto juga, mungkin Bu Fauzia juga masih ketemu dengan timnya dari BJP. Dia juga berminat untuk menggunakan lobby, tapi juga tadi saya sampaikan, ya kami minta kamu keputusannya harus cepat. Kalau enggak, ya saya tetap mana yang duluan akan saya berikan kepada yang lebih cepat. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat direksinya akan langsung bertemu dengan saya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Jadi sekali lagi ini semua perjuangan kita dalam rangka mempertahankan eksistensi dari PT PKS, dan kita berharap pada suatu saat PT PKS ini bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada pemegang saham, dan pada ujung akhirnya itu adalah kontribusinya kepada para pensiun. Ini tekad kita, Pak, dan tingkat okupansi kita sesuai dengan KPI kita minimal akan di tahun ini harus mencapai di angka 70%. Tapi kita tidak akan puas di angka 70%. Saya sudah targetkan kepada teman-teman, apapun yang terjadi, kamu harus mencari paling tidak itu adalah ketemu di angka 76%. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pengurus Dapendi, kemudian juga pengawalan yang dilakukan oleh Pak Nirwansyah, dan ini nanti babak baru khususan akan berkolaborasi dengan kita dan sudah mulai di bulan-bulan ini Bu Susan sudah mulai aktif, bahkan
sampai jam 8 malam kita diskusi panjang lebar untuk supaya sekali lagi supaya BKS ini maju. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan sambutan lagi. Terima kasih kepada termasuk banyak, Susana termasuk banyak. Mudah-mudahan dengan banyaknya tantangan, banyak juga tenan yang termasuk di mulut kita yang rasa. Pemegang saham dari DPD, Pak Wiwi, Ibu Fautia, jadi grogi. Pak Bambang Suparti, Pak Dwi Tugas Waluyanto, rekan-rekan sekalian dari BKS yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan dan mari kita juga mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara serah terima jabatan komisaris PT BKS dan PT BTS. Makanya di sini ada dua mal di sini. Dalam kesempatan seperti ini biasanya ada 3 hal yang bisa disampaikan. Pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya kepada rekan-rekan karyawan dan pejabat dari BKS yang telah bekerja sama luar biasa dengan kami pengurus, komisaris dan juga direksi selama ini. Selama saya menjabat 2 tahun 8 bulan ya tadi Pak Bambang ya. Pak Bambang hitungnya pas banget. Saya kok berasa baru 2 tahun, sudah hampir 3 tahun ya. Saya merasakan kerjasama yang diberikan oleh rekan-rekan ini luar biasa. Terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan terus berusaha mengikuti arahan-arahan, kebijakan dan semua hal-hal dalam rangka kita untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham. Saya juga tentunya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan direksi Pak Bambang Suparti dan Pak Dwi Tugas. Saya melihat luar biasa Pak Bambang dan Pak Dwi ini langsung bisa membumi di sektor real yang tadinya kan kalau kita di BI ini kan lebih banyak orang-orang bilang kan nendang-nendang langit, tidak pijak bumi gitu. Saya juga merasakan sekali waktu saya di DPD itu saya membidanginya seperti Ibu Fautia, membidangi investasi ya, membidangi juga BKS, BTS. Pada waktu saya di situ saya melihat kenapa sih nggak bisa? Begini aja kok nggak bisa gitu. Harusnya bisa lakukan ini, itu. Tapi pada waktu melaksanakan di sini sebagai komisaris, yang katanya komisaris rasa dirut ya, itu saya merasakan sekali memang beda, alamnya beda.
kalau kita duduk di posisi waktu saya di sana dengan duduk di posisi di sini dan ikut seminggu sekali pada waktu rapat yang namanya rapat apa kita itu rakor ya, rapat koordinasi, yang saya usahakan selalu hadir supaya bisa dapat feels-nya. Karena kalau jadi komisaris duduk di dalam aja dapat laporan nggak dapat feels-nya, sulit kita berdiskusi untuk memberikan sumbang saran. Yang ada cuma sumbangnya aja, saran yang sumbang bukan sumbang saran. Ada saran tapi sumbang saran. Nah itu memang menurut saya sangat membantu. Jadi tapi ya seperti Pak Budianto pernah mengatakan, ikut di situ, tetapi kita tetap ada batasnya. Ada hal-hal yang komisaris tidak harus ikut mengambil keputusan di situ, tapi hadir di situ perlu. Dan saya sangat merasakan sekali bahwa memang beda rimbanya duduk di DAPNB dengan duduk jadi komisaris yang rasa direksi tadi gitu. Apalagi jadi direksi seperti Pak Bambang. Saya nggak tahu Pak Bambang setiap hari tidur nyenyak atau tidak, tapi insya Allah nyenyak kok kelihatan. Cuma maaf Pak Bambang, jadi lama-lama mungkin licin, tapi tambah ganteng gitu, lebih berwibawa. Jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih. Kita merasakan begini ya, komisaris, direksi atau pengurus itu nggak bisa kerja. Yang kerja itu teman-teman. Kita kan lebih banyak mengarahkan, memberikan kebijakan, mengawal, jaga rambu-rambunya. Tapi yang operasional, yang kerja ke lapangan itu kan teman-teman. Jadi semua ini berkat teman-teman semua, berkat pejabat dan karyawan dari PT PKS. Saya nggak sebut karyawan PTS karena nggak ada karyawan PTS ya. Tapi ada dari karyawan PKS juga yang membantu dalam pembuatan laporan tribulanan juga itu. Itu yang pertama. Ucapan terima kasih dari saya kepada rekan-rekan, kepada direksi, kepada pemegang saham juga yang sudah memberikan arahan. Karena dalam hal ini kami komisaris mewakili pemegang saham untuk mengawal arahan dan kebijakan. Dan itu kita lakukan, termasuk di dalamnya melakukan audit. Dan itu juga sudah dilakukan, dan alhamdulillah selama bulan Saleh ada 2 kali audit dan tidak ada hal-hal yang menyangkut money involved atau fraud yang banyak pada hal-hal yang sifatnya administratif. Dan seperti Pak Budi bilang juga, Tuan, kalau BKS, BTS itu gue udah tahu lah, udah itu mereka sudah naked, artinya gue tahu semuanya gitu, udah transparan sekali gitu. Sekarang bagaimana caranya kita mengawal dan memperkuat, mendorong agar bisa mencapai tujuan yang diarahkan, tujuan yang ditetapkan. Lalu yang kedua mengenai kesan. Selama 2 tahun 8 bulan ini tentunya kesannya tadi sekitar sudah saya sampaikan juga bahwa berbeda ya, di sektor ini sangat berbeda. Tantangan yang kita hadapi itu benar-benar nyata. Tadi Pak Ma juga sudah menyampaikan bagaimana caranya mencari tenan, itu semua sangat berbeda. Kalau kita saya bicara di DAPNB karena sebelumnya di DAPNB ya, benar-benar berbeda. Jadi yang namanya service excellence itu perlu. Barangkali teman-teman kalau ada yang perlu kan ada pelatihan service excellence itu bahwa karena kalau kita di sini itu yang lebih utama, service excellence itu ujung tombak dari penilaian customer terhadap kita. Kemudian yang kedua tadi GCG-nya, saya yakin dan saya percaya GCG-nya sudah baik, termasuk juga manajemen risikonya dari waktu ke waktu terus ditingkatkan. Jadi kesan saya bahwa bekerja di PT BKS yang di sektor real ini itu memang tantangannya juga real, karena sektor real itu benar-benar kita harus bisa mensiasati, mencari strategi-strategi
cari peluang-peluang yang sedemikian rupa itu bisa, walaupun sedikit nggak apa-apa, tapi masuk gitu. Itu yang terus diusahakan oleh direksi, pengurus, dan juga tentunya di bawah arahan dari pemegang saham. Nah, yang ketiga, tadi Bapak ada berapa? 6 apa 5 ya? Saya nggak mau kalah juga nih. Saya baru yang ketiga nih Pak. Yang ketiga adalah, sekali lagi, selama kita bekerja sama, bergaul, berteman, tentunya kalau ada gesekan-gesekan, ada tindak tanduk, ada ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan, baik kepada teman-teman karyawan, rekan direksi maupun pemegang saham, saya dari hati yang paling dalam mohon maaf. Semuanya itu tidak ada sesuatu yang disengaja, tapi mungkin saja itu karena kondisi-kondisi dalam tekanan atau apa. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perbuatan maupun perkataan yang tidak berkenan. Yang keempat, saya mohon pamit. Saya mohon pamit karena memang penugasannya sudah sampai di sini. Mudah-mudahan, saya berharap tentunya, dan saya yakin sekali Ibu Susana G. Hambur sebagai yang menggantikan bisa jauh lebih cepat lagi. Beliau lebih muda dari saya, tentunya lebih gesit. Apalagi kalau wanita kan lebih, nah itu nanti bisa ini. Benar tuh, kalau wanita itu nggak bisa deh, pokoknya apalagi mama ya. Jangan coba lawan-lawan mama. Nanti bisa lebih mendorong, memberikan semangat loh. Memang ada bagusnya. Itu juga Pak Budianto. Komisaris laki-laki, kemudian yang pria jadi yang wanita gitu kan. Jadi bervariasi juga. Itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Pamit bukan berarti sampai di sini. Saya kalau diundang akan datang, dan juga kalaupun tidak diundang saya sekali-sekali mohon kiranya diperkenankan juga untuk datang ke sini. Walaupun cuma nanti kita sama-sama ngopi dan makan gado-gado atau apa. Apalagi kalau di belakang sudah ada kantin, ya mampir di situ juga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati direksi dari FNB, Pak Budianto, Pak Wiwi, juga Bu Fatia, dan juga yang kami banggakan adalah Pak Nirwansyah, komisaris pendahulu kami, kemudian juga direksi dari PT BKS, dan juga sekaligus Pak Bambang dari BTS, itu adalah Pak Bambang Sukardiputra, dan juga Bapak Tugas, serta yang kami banggakan dan kami kasihi, karena saya sudah mulai merasa ada elektroniknya. Ada beberapa kali ya rapat ya dengan teman-teman, itu adalah kawan-kawan yang sangat saya kasihi dari PT BKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama Pak, sekali lagi tadi sudah disampaikan, kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena keberadaan kita pada hari ini tidak ada kekurangan satu apapun. Puji syukur, alhamdulillah kami bisa hadir di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Telah ditandatangani dan kami juga sudah komitmen untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan dari pemegang saham dan juga dari pendiri, bahwa sampai 2024 dan tahun RUPS 2025 kami akan mendampingi teman-teman pengurus untuk menjadi satu bersama-sama menjalankan tugas-tugas, khususnya untuk kami adalah sebagai komisaris di PT BKS, dan juga ini satu paket dengan PT BTS. Satu hal yang ingin kami sampaikan, saya juga tadi berterima kasih pada saat waktu diberi amanah itu ada oleh Pak Budianto. Saya teringat sekali Pak Budi, dan itu terngiang-ngiang dalam benak kami bahwa ini adalah untuk kemaslahatan pensiunan Bank Indonesia.
Jadi ujung-ujungnya benar Pak Bambang, Pak Nirwansyah, kita mindsetnya adalah kita bekerja untuk kemaslahatan Bapak-bapak dan Ibu Bank Indonesia, pensiunan Bank Indonesia. Jadi dari situ saya berpikir dan merasakan bahwa ini amanah yang sangat luar biasa dan harus kita sama-sama ikuti dengan seksama. Khususnya bagi saya adalah dipercaya dan diberi amanah untuk mengawal good corporate governance, karena kita tahu yang selama ini sudah tercapai mungkin saya pikir sudah jalan dan pasti sudah jalan karena sampai saat ini kita selamat. Tapi bagi saya ada satu pelajaran, kebetulan saya 34 tahun di Bank Indonesia, itu harus dipelihara, ditingkatkan dan ditransformasi dalam diri kita sendiri. Bahwa kalau kita itu mempunyai sesuatu, misalnya contohnya kita punya rumah sendiri atau kita punya pasangan hidup, itu harus dipelihara, tanda petik, diberikan satu satu harapan. Jadi tadi juga Pak Bambang sudah melihat sekali sampai hari ini kita sudah melewati angka psikologis, kita tadi kemarin membahasnya. Itu merupakan satu berkah yang maha kuasa dan itu harus terus, jangan hanya mencapai yang baru, tapi juga kita lihat bagaimana yang existing jangan sampai keluar. Nah, itulah definisi pemeliharaan bagi saya. Perencanaannya baik, pemeliharaannya harus lebih baik, karena kita BTBKS bergerak di bidang services. Services itu tidak bisa 1 hari 2 hari, tapi harus maintenance terus menerus. Dan kita lihat kawan-kawan ini siap semua nih Pak, wajah-wajah dan rekan-rekan kami di BTBKS khususnya ini sangat siap untuk bekerja sama dan membantu. Saya sangat berterima kasih. Tolong juga mohon kita tadi Pak Nirwansyah sudah mengingatkan, memang benar Pak, saya sebelumnya minta maaf kalau nanti saya mengklakson Bapak Ibu, teman-teman semua, tapi itu tidak di luar dari prinsip-prinsip good corporate governance yang ada. Tentunya kalau yang baik pasti kita akan dukung, tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih dulu sebelum belok kanan atau belok kiri, kami siap untuk mendampingi. Kemudian berikutnya juga adalah beberapa hal yang tadi Pak Bambang juga sudah sampaikan. Kami juga sangat mohon dukungan dari pemegang saham, karena kami melihat laporan keuangan tadi sudah disebutkan, juga berbagai hal tantangan ke depan, bahwa kita ingin adanya satu pengembangan, pembuatan konsep. Istilahnya sekarang ini kalau kita nggak deal dengan IT, kita pasti akan ketinggalan. Istilahnya itu udah bukan halangan lagi, tapi itu satu kenaifan yang harus juga dihadapi. Parkir service, kalau tidak ada pakai IT ya itu akan sangat konvensional. Kemudian juga berbagai hal, security yang kita lakukan saat ini harus security yang berbasis IT. Bagaimana kita bisa mengontrol PM, perkembangan dan kemajuan pekerjaannya, report-reportnya yang dituntut oleh pemberi atau pemegang saham, itu juga pasti harus berbasis IT. Bersyukur sekali sudah ada satu ruangan contoh atau juga mungkin sudah mulai, itu adalah digital office dan juga co-working space yang mudah-mudahan itu juga menjadi satu tantangan dari PT BKS, karena prinsipnya gedung 18 lantai di sini harus baik, servisnya harus banyak tenannya dan juga memuat semua hal yang diminta. Kalau dulu istilahnya palu gada ya, apa kamu minta kita harusnya ada. Tadi diminta toilet di bawah di lobi, kata Pak arahannya Pak Budianto ada, walaupun toiletnya nanti bentuknya kita harus lihat dulu saluran dan sebagainya, itu urusan kita semua secara teknis, tapi jangan sampai ada yang tidak bisa. Jadi berbagai hal yang ada tantangan di luar dengan proyek-proyek yang ada, memang ini satu dilematis. Di satu sisi ada satu
budaya baru setelah pandemi ini adalah budaya work from anywhere. Jadi tidak harus duduk di dalam office. Tapi di satu sisi itu adalah sekaligus sebagai tantangan bagi kita PT BKS. Work from anywhere berarti di mana saja. Buatlah suasana kerja nyaman seperti di kafe atau seperti di taman. Saya juga sudah ngobrol dengan Pak Bambang, Pak Dwi Tugas, bagaimana satu lantai atau beberapa lantai mungkin kita ciptakan itu seperti di tempat-tempat yang tadi. Ada hal yang positif yang harus kita kembangkan kembali lagi. Co-working space itu, kemudian digital office, dan hal-hal yang berbasis IT itu jangan sampai tertinggal. Karena kita ini perusahaan terbatas PT yang harus menjawab tantangan zaman. Jadi Bapak Ibu, saya optimis sekali terkait dengan berbagai hal yang insya Allah diridhoi Tuhan, diamanahkan oleh kita semua, bukan saya saja, juga dari Pak Budianto, Pak Wiwi, dan Bu Fatia juga kepada kita semua sampai driver-driver dan sampai juga kepada housekeeping dan teknisi. Facility Management Service itu merupakan keniscayaan setiap perusahaan, dan perusahaan di sini juga berbagai bentuk. Kita bersyukur sebentar lagi datang bank yang akan hadir di sini. Kalau sudah bank, memang ada kontradiktif atau ada telur dengan ayam. Ada yang bilang ATM gimana? ATM ingin hadir kalau tenannya sudah memenuhi beberapa persentase gedung, misalnya 70. Tapi untuk mencapai 70 itu juga menariknya adalah servis-servis di belakangnya seperti ATM, bank dan sebagainya sebagai sebuah servis dari fasilitas dari gedung itu sendiri. Jadi hal yang menarik itu harus dilihat sebagai sebuah tantangan. Kita punya teman-teman yang ahli, kita tidak kekurangan untuk konsultasi. Juga terima kasih Pak Nirwansa kalau sekali waktu mampir aja kalau lewat Rasuna Said Kaflin C nomor 18. Jangan mampir ke kanan Pak, tapi mampir langsung ke 18, yang ke 17. Ya, jadi terima kasih sekali. Saya punya senior yang setiap saat bisa kami mintai pandangan dan pendapat, juga tidak lebih kurang bahkan sangat Pak Budianto, Pak Wiwi, Pak Bu Fatia. Mudah-mudahan komunikasi terus menerus. Saya sudah coba minta maaf dulu di awal karena saya kalau call nggak jam kerja Sabtu Minggu izin, saya juga minta dimaafkan kalau perlu tentunya, dan juga di luar jam kerja lainnya. Jadi berbagai hal, istilah saya bukan Pak Bambang udah bilang Bu, Pak Bambang, saya ingat loh Pak Bambang rapat pertama. Kalau saya bukan marah Pak Bambang, tapi saya klakson istilahnya. Jadi dulu kan mengatur logistik juga di BPLF. Jadi bukan marah, tapi saya akan klakson, tapi saya izin minta maaf dulu. Nah kemudian juga terima kasih banyak pada teman-teman yang setiap saat kita akan kerjasama. Saya sudah hafal kesukaan Pak Nirwansa. Jadi nanti gampang kalau kita mau traktir, nggak usah pakai nasi ya Mbak. Nggak usah pakai nasi, dan jusnya itu, jusnya adalah alpukat jus. Saya ikutin Pak. Tapi kalau saya nggak pakai gula Pak, karena udah ngelihat Mbak Mei sudah manis. Jadi sekali lagi Pak Budianto, Pak Wiwi, Bu Fatia, dan juga Pak Nirwansa, Pak Bambang, Pak Dwi Tugas, serta kawan-kawan semua, terima kasih. Kami diterima dengan baik dan saling mendoakan semoga amanah yang diberikan oleh pemegang saham dan penugasan ini menjadi amal ibadah bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, tentram bagi kita semua yang hadir di siang hari ini untuk mengikuti acara
serah terima sekaligus perkenalan tadi dari Bu Susan dan serah terima jabatan komisaris untuk PT BKS dan BTS dari Pak Nirwansyah ke Bu Susana. Saya diminta untuk pesan dan kesan 2, tapi bisa panjang bisa pendek gitu. Panjangin aja. Saya sebelum ke pesan dan kesan, saya pertama-tama dari lubuk hati kami yang paling dalam, dari pemegang saham, mewakili pemegang saham sekaligus juga mewakili pendiri, karena KPMG ada lagi pendirinya, menyampaikan dengan tulus, ini nggak basa-basi. Nanti kenapa saya bilang nggak basa-basi, apresiasi penghargaan yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya khusus pada Pak Nirwansyah. Pak Nirwansyah ini senior kami di Bank Indonesia. Saya berkarir separuh karir lebih sama dengan Pak Nirwansyah, dan Pak Nirwansyah selalu aja adalah bos saya gitu. Jadi saya bukan cuma senior gitu. Dari saya masuk ke Devisa tahun 89 akhir, itu sudah sangat kita saling mengenal dengan baik Pak Nirwansyah. Kenapa saya bilang secara jujur, secara objektif, kami sampaikan apresiasi yang luar biasa Pak Nirwansyah. Tidak banyak ke rekan-rekan, termasuk saya, itu bisa betul-betul memberikan sesuai dengan harapannya, membuat satu monumen yang mungkin nanti sampai kita nggak ada, monumen itu masih tegak. Mungkin secara fisik kita nggak ada, tetapi anak cucu keturunan kita itu masih melihat. Tidak banyak lakseri sini, termasuk mungkin saya. Pak Nirwansyah sungguh berbangga kita. Pak Nirwansyah pasti bisa merasakan ini ketika menyelesaikan tugas, khususnya di 8 tahun terakhir, 5 tahun sebagai direktur KPMG dan 2 tahun 8 bulan sebagai komisaris PT BKS, yang secara visual itu kelihatan adalah tidak banyak yang saya bilang. Pak Nirwansyah dan Pak Rasmo dan juga ada Pak Ikno ya. Khusus untuk Pak Nirwansyah itu bisa berhasil mewujudkan Twin Tower. Twin Tower yang pertama adalah Geraha KPMG yang diresmikan 27 Juli yang lalu. Sayang sekali Pak Nirwansyah harus istirahat isoman. Luar biasa, di situ ada Pak Rasmo dan seluruh pejabat-pejabat senior-senior kita hadir, direksi, gubernur hadir, dan juga Tower BKS. Ini masih BKS ya, menara BKS namanya Pak. Nanti di rumah ulang atau apa yang agak gimana gitu, perlu dipikirkan nanti. Tapi jadi Pak Nirwansyah andilnya sangat besar untuk mewujudkan Twin Tower ini. Yang saya bilang, Pak Nirwansyah nanti akan bangga luar biasa begitu Sabtu Minggu ngajak cucunya makan di Pizza Hut, atau bukan yang resto Arab, bukan Pak ya, itu aja McDonald atau apa, itu pasti cucunya, Pak itu kerudung apa yang putih-putih merah, itu opa yang bangun, itu kakek yang bangun, kakek yang mewujudkan, dan mulai dari nggak karu-karuan itu secara fisik. Begitu juga Twin Tower. Saya merasakan beratnya membangun, mewujudkan itu. Saya selalu salutnya ada Bu Fauzia. Saya salut Bu Fauzia. Pada saat dia tahap penyelesaian aja, Bu Fauzia itu naik turun, liftnya belum jadi, dengan tangga, sereletnya sampai sekarang luar biasa. Pak Irfan mengalami, Pak Edi mengalami, sampai sekarang. Itu cuma tahap penyelesaian. Untuk supaya sampai gunting pita di 1 tahun terakhir, bagaimana dulu merencanakan, memilih kontraktornya seperti itu, di tengah jalan rewel ada COVID delay, tapi itu terwujud di 2 tahun. Itu tugas yang paling berat. Nah itu legacy. Saya nggak bisa, Bu Fauzia nggak bisa, Pak Wiwi nggak bisa, kita semua nggak bisa menggantikan itu. Dan itu yang secara visual, itulah legacy kebanggaan Bapak. Insya Allah Bapak. Itu sudah diisi. Jalan dengan itu
khusus di BKS dan BTS kan kita tidak, kalau boleh jujur, kita tidak mulai dengan kondisi yang baik-baik saja. Saya nggak perlu cerita, ya, pasti itu disadari. Apa? Luar dan dalam, paper dan non paper, gitu ya. Dari kondisi yang tidak baik-baik saja, Pak Nirwansyah ada di tengah itu sambil mewujudkan bangunan ini. Nah, itu semua sudah dilewati dan sekarang sudah mencapai capaian angka psikologis 52%. Jadi sudah lebih dari cukup apa yang disumbangkan, apa yang diberikan oleh Pak Nirwansyah. Itu kami sangat menghargai Pak Nirwansyah. Meskipun demikian, tidak ada sesuatu yang tidak ada akhirnya. Ada awal, pasti ada akhir, dan akan berakhir. Syukur alhamdulillah Pak Nirwansyah mengakhiri catatan perjalanannya ini untuk Bank Indonesia, untuk para pensiunan dengan sangat baik, luar biasa. Saya mungkin juga belum tentu bisa. Jadi nanti saya bilang, Bapak pasti sebentar lagi tiap weekend akan ngajak cucunya makan di Imperial atau di Parkfest sambil naik shuttle monorail gitu kan, dan akan mampir, dan pasti semua kita welcome di sini, harus punya tempat juga untuk kehadiran Pak Nirwansyah apabila menyempatkan diri mampir. Jadi itu sangat membahagiakan dan Bapak harus berbangga dan kami berbangga sekali lagi menyampaikan apresiasi luar biasa kepada Pak Nirwansyah yang telah mewujudkan ini semua. Yang saya bilang tadi, awal pasti ada akhir, dan bersyukur Pak Nirwansyah mengakhiri semua ini perjalanan dengan sangat baik, luar biasa. Tapi untungnya itu yang harus, ayo kita definisikan. Oke, saya rugi tahun 2 tahun pertama, mungkin nanti untung di tahun ketiga atau 4. Oke, saya rugi, tapi saya punya keuntungan yang intrinsik. Saya sudah bisa kelihatan, ada gedung PKS kok, yang 24 jam lampunya nyala, crowding house-nya rame, ada tenant 1-2 yang jadi tempat makan, ada co-working space. Mungkin nanti untungnya di tahun kelima. Jadi itu relatif. Daripada kita kekeh, nggak bisa Pak, ini udah ngepet di HPP, nggak ada dijadi itu. Ini menyangkut strategi bisnis dan bisnis model. Ya. Jadi kayak apa? Sepakati. Oleh karena itu tadi survei, fokus grup diskusi, kita undang agen-agen besar, ya harus lebih dalam lagi. Tidak semuanya mati. Ada yang hidup, kita cari kenapa dia hidup, di sektor mana, di segmen mana dia hidup, kenapa dia bisa hidup, bisnis modelnya kayak apa. Kalau perlu kita menjadi pura-pura seperti customer calon yang mau membeli, supaya kita tahu strateginya yang laku itu kayak apa. Ini nanti menjadi, saya akan di-challenge, saya akan merasakan itu ketika harus menjual 3 lantai 18 unit apartemen di Geraha PNB yang sekarang oleh Mama Dede. Itu manajernya tuh Bu Emi, 18 unit. Nah itu konkret akan jatuh ke saya caranya. Maka ayo kita lakukan, kita combine semua cara-cara itu. Jadi intinya apa yang saya mau sampaikan, tidak bisa lagi hidup di kebiasaan yang biasa-biasa saja, karena kondisi yang dihadapi tidak biasa, bahkan tidak kita bisa perkirakan. Maka harus luar biasa. Apa luar biasanya? Kreasinya harus luar biasa, kerja keras kita menjadi lebih ekstra gitu kan. Nggak apa-apa capek di depan, harus punya keyakinan BKS-nya akan terus hidup 50-100 tahun ke depan, dan nggak tertutup kemungkinan sampai gitu suatu hari nanti ke depan, ketika saya mungkin sudah nggak kuat lagi ada di situ, ya, saya mungkin punya sahamnya juga di BKS ini dan ada hubungan historis. Jadi harus lama, jangan karena 2 tahun lagi kalau udah ada